Selamat pagi, anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Kimia Dasar. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Perkenalkan saya Ibu Umi Mardiana. Kali ini sebelum kita lanjutkan materi setelah UTS, Ibu ingin menyampaikan dulu kepada kalian pembahasan soal-soal UTS ya. Silahkan dipelajari kembali dan diperbaiki yang kemarin hasilnya belum bagus. Silahkan dipelajari kembali secara tutorial mandiri, dan yang hasilnya sudah bagus, Ibu ucapkan selamat. Nah, baiklah, ada baiknya kita melakukan pembahasan ini guna mengetahui secara detail langkah-langkah pengerjaan untuk soal yang kemarin telah Ibu buat, ya. Baik, nah sekarang Ibu mau share screen dulu kepada Anda semua. Siap. Oke, bagaimana, sudah tampak di layar Anda semua? Baiklah, jadi hari ini rencananya kita akan melakukan pembahasan hasil UTS ya. Nah ini ya, jadi silahkan nanti bisa dipelajari sendiri di rumah. Barangkali nanti ada soal yang sama, yang luar lagi seperti itu gitu ya. Jadi Anda sudah bisa mengerjakannya. Baiklah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, jadi kemarin soal ini sudah kita simpan di LMS ya, di materi tentang UTS Kindas, dan alhamdulillah sudah ada 121 peserta yang berhasil terekam aktivitas jawabannya di LMS untuk mata kuliah Kimia Dasar. Ya, baik, kita lanjutkan kembali. Namun sebelumnya kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa kita diskusikan di LMS. Ya, baik. Nah, kita mulai saja perkuliahan kita. Ya. Nah, jadi yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang apa saja yang kemarin menjadi kendala bagi Anda sehingga Anda mengalami kesulitan ya. Sebentar, saya stop share dulu. Kita masuk ke sini. Baik. Nah, kita langsung mulai saja yang soal pertama ini. Pertanyaannya ini adalah berapa konsentrasi ya? Berapa konsentrasi ini dalam bentuk molaritas yang dibuat untuk melarutkan 0,4 gram NaOH dalam 100 ml. Ya. Nah, kalau sudah ketemu rumus begini, seperti kita ketahui bahwa kemarin Anda semua sudah tahu rumusnya, ya, bahwa untuk mencari molaritas, ya, bahwa untuk mencari molaritas itu adalah mol dibagi volume, satuannya liter. Di mana mol itu adalah gram dibagi berat molekul dibagi volume yang satuannya dalam liter. Nah, sehingga kalau mau mencari rumus gram, ya kan, gram itu sama dengan, ini kan tinggal dikalikan saja silang ya. Nah, berarti ini dikali silang dengan ini, gitu kan. Gram dibagi BM itu sama dengan M dikali V. Nah, kalau kita mau mencari gramnya saja, maka BM tinggal dikalikan ke sini, ya kan? Nah, jadi gram sama dengan M dikali berat molekul dikali V satuannya liter. Nah, di soal tadi itu, kita lihat kembali di soal sebelumnya, itu terlihat bahwa
berapa konsentrasi yang dibuat untuk melarutkan 0,4 gram NaOH dalam 100 ml air. Berarti untuk melarutkan 0,4 gram NaOH dalam 100 ml air, itu pertanyaannya berapa molaritasnya? Itu kan? Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang di atas. Rumus di atas itu sudah jelas tertulis bahwa rumusnya adalah gram sama dengan M kali BM dikalikan V. Masukkan oleh Anda di sini 0,4 gram sama dengan M dikali. BM-nya berapa kalau NaOH? NaOH itu kan kita ketahui Na 23, O 16, dan H sama dengan 1. Maka kalau dijumlahkan itu sama dengan 4. Maka di sini kita masukkan berat molekulnya adalah 40 dikali V-nya. Berapa V-nya? Karena kita ketahui 100 ml kalau mau dikonversikan ke liter jadi berapa? Maka 100 dibagi 1000. Coret nolnya 2. Jawabannya 0,1. Maka masukkan yang 0,1 ke sini. Jadi 0,1. Ya. Maka M itu sudah ketahuan kan? 0,4 dibagi 40 kali 0,1 dibagi 4. Ya. Maka jawabannya adalah, nah, Anda pasti sudah tahu jawabannya. Ya, berarti 4/10 dibagi 40. Berarti 4/40 sama dengan 0,1 M. Nah, jadi untuk jawaban nomor di atas, ini jawabannya adalah, yang ini adalah 0,1 M. Itu. Ya. Nah, kita masuk ke soal kedua. Seorang TLM sedang melakukan analisis sampel. Tahap awal yang dilakukan adalah pembuatan larutan. Setelah menghitung jumlah zat yang akan ditimbang, kemudian dia memilih peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan larutan. Di bawah ini adalah alat yang akan digunakan. Nah, berarti alat-alat yang akan digunakan untuk pembuatan larutan itu biasanya alat-alat kuantitatif yang memiliki skala terukur, ya. Nah, sekarang kalau kita lihat gelas kimia. Kapan gelas kimia digunakan untuk membuat larutan? Kalau kita membuat larutan yang kuantitatif, itu kita hanya memerlukan alat labu ukur, ya. Kemudian ada pipet tetes. Untuk apa pipet tetes? Karena nanti kita akan mengadkan larutan, maka biasanya kita butuhkan pipet tetes untuk menambahkan. Nah, apakah kita perlu pipet volume? Ya, kita pipet volume kalau misalnya kita membuat pengenceran. Jadi kalau kita membuat pengenceran, maka kita menggunakan pipet volume yang dipipet sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur tadi. Nah, gelas kimia untuk apa? Nah, biasanya kalau kita mau menambahkan pipet tetes ke sini sedikit-sedikit, itu larutan yang akan kita buat itu ditampung dulu di gelas kimia. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah Erlenmeyer. Kenapa Erlenmeyer? Karena Erlenmeyer bukan digunakan untuk pembuatan larutan. Erlenmeyer ini kan gambarnya begini ya. Erlenmeyer ini biasanya dipakai untuk melakukan titrasi. Ya, jadi jawabannya Erlenmeyer. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Kita lihat di sini. Suatu unsur golongan 1A, ya, golongan 1A akan bereaksi dengan unsur golongan 7A. Jadi ini kuncinya adalah Anda tinggal melihat di tabel periodik. Ya, ujian kan Ibu boleh bawa tabel periodik ya. Mempersilahkan mahasiswa untuk boleh bawa tabel periodik. Jadi di tabel periodik Anda tinggal lihat saja yang mana yang termasuk 1A dan yang mana yang termasuk 7A. Nah, kita lihat natrium termasuk 1A, betul. Tapi hidroksidanya bukan.
Ya, karena O dengan H itu bukan pada golongan 7. Kemudian kalsium bromida, Ca golongan berapa? 2A. Bromida golongan 7A. Sehingga dia bukan. Natrium bromida, Na golongan 1A. Bromida golongan 7A. Kalsium golongan 2A. Klorida golongan 7A. Kalium. Kalium golongan 1A. Tapi SO4 bukan. Karena SO4 itu terdiri dari unsur S dan O. Ya. Nah, jadi jawabannya pasti nomor C. Seperti itu. Oke. Nah, jadi soal nomor 4 ini sebenarnya Anda hanya melihat unsur-unsur pada tabel periodik, yang sebenarnya tabel periodik itu sudah Ibu perkenankan ketika kita mengikuti ujian. Boleh dibawa ke kelas ya. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya, seorang TLM akan membuat larutan dengan metode pengenceran. Larutan yang akan dibuat yaitu HCl sebanyak 100 ml. Nah, kemudian alat TLM itu pemeriksa ke laboratorium dan didapati 50 mili HCl 10N yang akan diencerkan konsentrasinya menjadi 8N. Dan berapakah volume larutan yang harus dipipet? Nah, ini kan soalnya bukan soal jebakan ya, tapi Anda harus paham bahwa rumus pengenceran seperti kita ketahui adalah V1N1 sama dengan V2N2. Gitu. Nah, dia katanya mau membuat larutan yang dibuatnya adalah 100 mili. Nah, maka 100 mili itu adalah volume akhir yang akan dibuat. Masuklah ke rumus begini. Ya kan? Nah, sedangkan V1 yang mana nih V1? Nah, V1 itu adalah 50 mili bukan? Pertanyaan ini selalu Ibu tanyakan. Nah, ya, nanti saya akan menjelaskan konsep pengenceran berikut. Nah, kita skip dulu. Sekarang HCl 10N masuk yang mana? Masuk yang sini kan? Nah, kemudian 8N itu larutan yang akan diencerkan menjadi kali 8. Maka V1-nya pasti ya ditanyakan. Pertanyaannya, jadi yang 50 mili ini apa, Bu? 50 mili ini adalah stok larutan HCl-nya. Tapi tidak semuanya akan kita pipet. Ya, dari 50 mili itu, berapa yang akan kita pipet? Nah, maka ini kan langsung saja jawabannya adalah X dikali 10 sama dengan 800. Maka X sama dengan 800 dibagi 10. Ini kan sebenarnya perhitungan sederhana ya. Jadi jawabannya adalah 80 mili. Nah, saya akan menerangkan sedikit ke Anda di sini bahwa konsep pengenceran itu selalu Ibu gambarkan sebagai contohnya misalnya ada seorang tamu berkunjung ke rumah Anda berniat akan menyuguhkannya membuat sirup ABC, ya kan? Nah, sirup ABC ini di larutan stoknya ada 50 mili sirup ABC. Seperti itu. Nah, kemudian Anda akan menyuguhkan ke tamu tadi dalam suatu gelas, ya. Nah, misalnya volume gelas ini adalah 100 mili. Ya. Nah, konsentrasi yang ada di sirup ABC ini yang awal pasti lebih pekat. Sementara konsentrasi yang terdapat di sirup ABC setelah diencerkan, ya, setelah diencerkan ini konsentrasinya ini ya, sirup ABC setelah diencerkan yang ini, ya. Kita lihat dulu di sini bahwa setelah diencerkan, ya, sirup tadi itu
Tentu rasanya berbeda dengan yang kondisi di awal. Seperti itu. Ya. Kenapa bisa berbeda? Karena ya memang setelah diencerkan, pasti kepekatannya berbeda. Maka, kita masukkan ke definisi pertama. V1 adalah volume awal ya yang akan dipipet. Ya. Sementara N1 adalah konsentrasi awal ya sebelum diencerkan. Oke. Ya. Kemudian kita lanjutkan di sini. V2 adalah volume akhir setelah diencerkan. Sementara N2 adalah konsentrasi akhir setelah diencerkan. Nah, apakah V1 ini 50 mili? Apakah ini termasuk ini? Nah, ini ada pertanyaan yang selalu menjadi perhatian bagi Anda supaya Anda tidak salah mengidentifikasikan yang mana V1, yang mana V2. Nah, kalau dalam pembuatan sirup ABC ini, saya tuangkan ke sini, itu adalah sebanyak 3 mili atau alias 3 sendok. Kemudian dari 3 sendok ini, saya tambahkan air, diaduk-aduk dan sebagainya. Jadilah ini, maka V1 yang mana? Nah, V1 adalah yang ini. 3 mili ini masuk ke V1. Ini yang benar. Sedangkan yang ini adalah yang salah. Jadi jangan kebakai jebakan ya. Jangan ke bawah jebakan. Karena yang 50 ini adalah larutan stok yang dipakai sebelum diencerkan. Tapi kan tidak semuanya 50 milinya itu masuk ke sini, kan tidak. Yang masuk ke sini hanya 3 mili, hanya 3 mili saja, maka yang 3 mili ini adalah termasuk V1. Ya. Kemudian yang 100 mili ini adalah V2. Kan? Nah, yang N1 yang mana? N1 adalah konsentrasi ini. Ya, sementara N2 adalah konsentrasi setelah diencerkan. Nah, jadi kita tinggal melihat saja ke rumus yang mana V1, yang mana V2, yang mana N1, yang mana N2. Kalau di soal tadi, ya, kalau di soal tadi itu ada soal bahwa 50 mili HCl08N ya akan dibuat tadi itu soalnya gimana ya? Sebentar, saya lihat dulu. O10N. Oke. Ini berarti ini ya. Ini 50 mili 10N akan dibuat menjadi 100 mili HCl konsentrasinya 8N. Ini sudah jelas. Yang ini adalah N2, yang ini adalah V2. Oh, sorry. Yang ini adalah N1. Yang ini V2, yang ini adalah N2. Maka V1-nya yang mana? Sekali lagi Ibu tekankan. V1 bukan yang ini, bukan. Karena dari 50 mili akan kita ambil berapa? Ya. Bukan 50 mili karena tidak sebanyak 50 mili yang akan ditambahkan H2O. Ya. Jadi yang akan ditambahkan H2O itu bukan 50 mili. Nah, maka jawabannya adalah
V1-nya ditanyakan, dikali N1-nya 10 sama dengan V2-nya 100 mili dikali 8. Maka 800 dibagi 10. Jawabannya adalah 8 N. Ya. Oke. Pelajari betul-betul konsep pengenceran supaya kita tidak salah lagi. Oke. Soal berikutnya, kita lihat di soal berikutnya. Nih. Nah, ini. Seorang PLM akan melakukan pemeriksaan sampel. Ya. Dia membutuhkan larutan kalium klorida sebanyak 100 mili. Berapa gram yang harus ditimbang? Ini kan mudah ya. Anda tentukan dulu pertama rumus kalium klorida. Kalium klorida itu rumusnya KCl. Jadi pertanyaannya, ya, pertanyaan yang ini adalah berapa gram KCl yang harus ditimbang untuk membuat konsentrasi berapa nih? 0,1 sebanyak 100 mili. 0,1 N sebanyak 100 mili. Kembali lagi ke rumus. Rumusnya adalah gram sama dengan N dikali BE dikali V, karena ini satuannya N. Ya. Maka masukkan saja ke rumus. N-nya 0,1 dikali BE dikali V. Kenapa V-nya 100 mili? Itu kita rubah dulu ke liter ya. Berarti 100 mili kalau mau ke liter itu berapa? 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1 liter. Maka di sini masuk 0,1. Kalau mau volumenya dalam mili, ini satuannya miligram. Kali N dikali BE dikali mililiter. Sama saja. Nah, BE-nya berapa? Nah, kita lihat. KCl itu kan terdiri dari K dan Cl. K lihat di tabel periodik, nomor masanya 39 dan Cl adalah 35,5. Ya, jadi 39 tambah 35,5 itu kurang lebih bentar, kita hitung dulu. 39 tambah 35,5, 74,5. Ya. Jadi 0,1 kali 74,5 kali 0,1. Ya. Jawabannya adalah 0,745 gram. Nah, untuk BeKCl ini adalah sama dengan 1 karena tidak terjadi reaksi serah terima elektron dan elektron yang terlibat itu adalah biasanya Be-nya itu adalah 1. Ya. Nah, maka N itu kalau dalam miligram sama saja 0,1 kali 74,5 tapi milinya kali 100 ya. Kalau mau demikian sama saja. Kita lihat sama dengan 745 mg. Nah, jadi jawabannya tinggal kita lihat saja berapa yang harus ditimbang untuk ini. Maka di sini Anda bisa menulis jawabannya 0,745 gram atau 745 mg. Ya, baik. Lanjutkan lagi. Nah, kita akan meriksa keberadaan Pb dalam darah. Nah, larutan barium klorida telah disiapkan untuk identifikasi keberadaannya. Berapakah BM barium klorida? Anda tinggal lihat barium klorida itu rumusnya apa?
Ba adalah barium, Cl adalah klorida. Karena Ba itu dalam golongan 2A, maka muatannya menjadi Ba2+. Sementara ini adalah golongan 7A, maka Cl-. Maka kalau Ba2+ direaksikan dengan Cl- menjadi Ba yang duanya ini, ya, yang duanya ini pindah ke sini, ya, berarti BaCl2. Nah, kalau Anda sudah dapat rumusnya begini, Anda tahu berapa Bm-nya, ya, berarti kan Bm-nya adalah nomor atom Ba ditambah nomor atom Cl dikali 2. Seperti itu. Ya, bisa dipahami. Anda bisa lihat sendiri di tabel periodik Ba itu berapa, Cl itu berapa, tinggal ditambahkan. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berapa konsentrasi normalitas yang dibuat jika 58,5 gram natrium klorida? Natrium klorida rumusnya gini. Natrium klorida itu ada 5,85 gram. Kalau ditimbang, kemudian dia akan dilarutkan di dalam labu ukur volumenya 250 mili atau 0,25 liter. Ya, karena 250 dibagi 1000. Ya. Nah, kan ini gampang rumusnya, tinggal gram sama dengan N dikali BE dikali V. Gramnya masukkan 5,85 sama dengan N dikali BE-nya berapa. Nah, kita ngitung BE, NaCl itu sama dengan Na23 tambah Cl 35,5 sama dengan 58,5. Elektron yang terlibat 1, berarti N dikali 58,5 dari sini ya. Ya. Nah, dikali V. V-nya yang mana? Yang ini. Mungkin ke sini. Ya. Kali V-nya yang ini 0,25. Ini kan Anda tinggal menghitung saja ya. Kalau Anda mau mencari N, maka N sama dengan 5,85 ya dibagi 58,5 kali 0,25. Nah, nanti ketahuan jawabannya berapa. Gitu ya. Jadi kalau kita hitung dulu misalnya 58,5 kali 0,25 itu 14,625. Berarti ini kan 1 dibagi 0,25. Jawabannya adalah 4. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Seorang TLM akan membuat larutan dengan metode pengenceran. Ingat, kalau kita berbicara metode pengenceran, Anda langsung ingat rumusnya V1N1 sama dengan V2N2. Atau V1M1 sama dengan V2M2. Nah, 5 mili larutan akan diambil untuk ditambahkan aquades sampai volumenya menunjukkan skala 200 mili. Ini ada 5 mili. Nah, ya. Jadi sudah jelas tadi definisinya, bahwa V1 itu adalah volume yang akan diambil. Maka yang ini masuk dalam definisi V1, sedangkan yang 200 mili ini adalah definisi V2. Ya. Nah, larutan yang akan diencerkan tersebut adalah larutan asam sulfat 8N yang terdapat pada 100 mili botol reagen. Nah, ingat, 100 mili ini adalah larutan stok. Ya, bukan V1. Karena V1 itu adalah larutan yang akan dipipet. Ya. Nah, jadi kita langsung masukkan saja rumus. 5 dikali apa nih namanya? 8. Larutan yang akan disebut adalah 8N. Nah, 8 gitu ya.
sama dengan V2-nya adalah yang 200. Tapi di sini kita tidak menanyakan N2-nya. Ya, di soal itu adalah kita menanyakan V1. Jadi kalau V1 itu Anda jawabnya 5, itu betul. Sementara yang 200 ini bukan. Ini adalah definisi V2. Apalagi 195 itu juga bukan jawaban. Nah, yang 100 ini, karena ini tadi, ya, itu bukan V1. Ya, karena V1 itu yang ini. Yang 5. Itu. Ya. Jadi ibaratnya, dalam suatu botol regen, itu ada volume 100 mili, yang hanya akan diambil itu adalah 5 milinya saja untuk dibuat menjadi volumenya 200 mili. Gitu. Jadi yang V1 itu adalah yang hanya diambil saja, larutan yang mau dipipet saja berapa. Gitu ya. Mudah-mudahan Anda tidak tertukar lagi jawabannya sehingga setiap kali mengerjakan soal tidak lagi merasa kebingungan yang mana V1, yang mana V2, yang mana N1, yang mana N2. Oke, kita lanjutkan sekarang. PLM akan membuat reaksi aluminium sulfat. Nah, ini ya, ada aluminium sulfat. Nah, ini. Setelah alat gas disiapkan, kemudian dia mulai menimbang zat yang dimaksud. Apakah rumus kimianya? Kan ini tuh berarti aluminium itu Al ya. Nah, sulfat itu SO4. Aluminium itu ya dia bermuatannya Al3+. Sementara SO4 muatannya SO4 2-. Jadi kalau direaksikan antara Al3+ ditambah SO4 2-, ini kan jadi silang ya. Yang si Al-nya jadi ke sini, yang si SO4-nya jadi ke sini. Maka rumus ini pelajaran SMA Anda pelajari lagi. Maka menjadi Al2 ya SO4 3 kali. Karena jumlah yang terjadi antara ikatan ionik ini berkaitan dengan muatannya. Sehingga yang betul adalah jawabannya Al2 SO4 3 kali. Seperti itu. Oke? Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini kita lihat, seorang TLM sedang mempersiapkan zat untuk dilakukan penimbangan. Setelah dihitung, diperoleh berat zat yang harus ditimbang adalah 250 mg. Nah, setelah dikonversi, ternyata TLM tersebut harus menimbang sebanyak 0,25 kilo. Ini kan tinggal mengkonversi saja ya. Berarti kalau 250 mg itu berapa gram dan berapa kilo. Kan? Nah, dari miligram ke gram itu 1000 ya, dibagi 1000. Dari gram ke kilo juga dibagi 1000. Maka jawabannya adalah kalau ke gram 250 dibagi 1000 itu adalah 0,25 gram. Ya. Sedangkan kalau ke kilo berarti dibagi 1000 lagi. Nah, jadi kalau ke kilo itu dibagi 1000 lagi sama dengan 0,00025 kilo. Jadi jawabannya ini betul atau salah? Salah. Karena harusnya 0,25 gram atau 0,0225 kilo. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya kita lanjutkan. Seorang TLM akan mendeteksi kadar asam suka melalui titrasi asam basa. Ya. Nah, sebelum dilakukan, terlebih dahulu dia membuat larutan dan akan menimbang NaOH. Apakah alas timbang yang digunakan? Kita tahu bahwa NaOH itu adalah suatu zat yang memiliki sifat higroskopis, artinya kecenderungan mudah menarik uap air. Oleh sebab itu, alas timbang yang digunakan adalah bisa cawan arloji, kaca arloji ya, atau botol timbang. Ya, biasanya botol timbang bentuknya seperti ini. Nah,
Kenapa tidak boleh pakai kertas saring? Karena higroskopis itu dia sifat yang mudah menarik uap air. Kalau kita menggunakan kertas, ya, kalau menggunakan kertas, maka si zat tadi akan menempel di sini, sehingga beratnya menjadi tidak kuantitatif lagi. Tetapi kalau menggunakan cawan atau kaca arloji, maka karena dari kaca, maka zat-zat yang menempel di kaca dapat dibilas oleh air. Berbeda dengan yang di kertas, dia ketika dibilas itu dia menempel di dalam kertas sehingga beratnya menjadi tidak kuantitatif. Maka jawabannya itu adalah bisa kaca arloji atau botol timbang. Baik. Di sini ya. Baiklah, nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan komen di kolom chatnya yang ada di LMS. Nanti kita bisa bahas kembali. Oke. Nah, seorang TLM akan melakukan identifikasi zat untuk menguji keasaman. Dari hasil pemeriksaan, terdapat lakmus merah berubah menjadi biru. Kalau kita tahu bahwa kalau lakmus merah berubah menjadi biru, artinya senyawa tersebut bersifat basa. Kalau senyawa bersifat basa, kita tinggal lihat saja di sini, yang mana yang bersifat basa. Basa itu adalah suatu zat yang mengandung ion OH-. Maka natrium hidroksida adalah jawabannya, karena natrium hidroksida rumusnya NaOH. Oke, baik. Ini pertanyaan yang relatif sangat mudah ya. Anda tinggal mengetahui saja yang mana yang termasuk basa. Baik, nah kita lanjutkan lagi. Sebuah atom Ba, itu katanya beratnya 137, S32O16. Jika akan membuat larutan barium sulfat sebanyak 1 liter, dibutuhkan 370 gram. Betul atau salah? Nah, kita lihat. Jadi BaSO4 itu kan barium sulfat, rumusnya adalah BaSO4. Jadi rumus yang ini salah. Ya. Kenapa? Karena barium termasuk dalam golongan 2A. Ya. Golongan 2A muatannya adalah Ba2+. Sementara SO4 muatannya 2-. Maka kalau direaksikan menjadi BaSO4. Ya. Nah, oleh sebab itu berapa Bm-nya? Berat molekulnya. Ba ditambah S ditambah 4O. Maka Ba adalah 137 ditambah S 32 ditambah 4 kali 16. Ya. Jadi kalau kita hitung 137 ditambah 32 ditambah 64 adalah 233. Nah, kalau mau membuat larutan 1N sebanyak 1 liter, maka gram rumusnya sama dengan N kali Be dikali V. N-nya adalah 1N, Be-nya 233, V-nya 1 liter. Maka jawabannya adalah 233 gram. Ya. Seperti itu ya jawabannya. Jadi yang ini jawabannya salah. Oke. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan soal terakhir. Ada 2 lagi soal yang masuk dalam hitungan. Ya. Nah, kita lihat lagi. Saya pakai warna apa ya supaya colorful? Ungu saja ya. Supaya lebih berwarna ya. Baik, natrium klorida NaCl merupakan senyawa yang bersifat garam. Dalam pembuatan reaksi, 5,8 gram natrium klorida ditimbang untuk membuat konsentrasi larutan sebesar 0,1 m sebanyak 1 liter. Waduh, Bu, ini soalnya pendek tapi panjang banget ya menjawabnya. Oke, kita lihat. NaCl, pertama kita hitung Bm-nya dulu ya.
Na 23, Cl 35,5. Maka jawabannya adalah 58,5 BM-nya. Nah, kita tahu rumusnya, gram sama dengan M kali BM dikali V. Ya kan? Nah, berapa gram yang ditimbang? Di sini sudah ada nih katanya 5,85. Betul apa salah? Nah, kita cross check saja. Ya. Kalau mau buat 0,1 M, nih ya, 0,1 sebanyak 1 liter, di mana BM-nya adalah 58,5, maka jawabannya adalah 58,5 kali 0,1. Jawabannya betul apa salah? Yang kemarin Anda menjawab. Jawabannya adalah betul, karena ini tinggal dikalikan saja. Nah, jadi ini jawabannya betul. Ya. Nah, NaCl ini bersifat garam karena merupakan reaksi antara NaOH yang bersifat basa direaksikan dengan HCl yang bersifat asam membentuk NaCl. Jadi ini yang sifatnya basa, ini sifatnya asam, ini menjadi garam. Sebenarnya reaksinya itu adalah NaOH tambah HCl menjadi NaCl plus H2O. Ya, jadi menjadi garam tambah air. Ya. Nah, jadi ini jawabannya 58,5. Oke, satu soal terakhir. Ya. Nah, seorang TLM sedang mempersiapkan pembuatan larutan untuk keperluan pemeriksaan. Karena soal terakhir kita beli warnanya yang colorful. Apa ya? Hijau deh. Oke. Untuk keperluan pemeriksaan, setelah dihitung ternyata BM zat yang dimaksud adalah 142. Waduh, Ibu, ini soalnya kita harus mencari satu-satu. Betul ya. Jadi, kata kuncinya adalah Na itu kan berapa? 23. Ya. O 16. H 1. Kemudian kalau yang soal ini ada C ya. C itu berapa? 12. O 16 H 1. Cl di rumus ini ada soal Cl-nya. Cl adalah 35,5. Ya. S di sini ada S adalah 32. Nah, kalau kita mencari NaOH itu ya itu adalah 23 ditambah 16 ditambah 1 sama dengan 40. Ya, karena O kan 16 ini ya. Nah, H-nya 1. H-nya dari sini 1. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Natrium asetat ini mohon maaf menulisnya begini karena di aplikasinya belum ada fitur untuk menulis huruf subscribe ya. Jadi ini harusnya adalah natrium asetat itu harusnya begini nulisnya. Nah, gini ya. Jadi Na-nya 23, C 12, H 3, C lagi 12, O-nya 16, O-nya lagi 16, H-nya 1. Jadi kalau mau dihitung misalnya 23 ditambah 12 ditambah 3 ditambah 12 ditambah 32 ditambah 1. Jawabannya adalah 83. Nah, yang ketiga, NaCl. Sering dipakai NaCl ya. 58,5. Ini paling gampang. 23 tambah 35,5. Jawabannya adalah 58,5. Nomor 4, natrium karbonat. Na2CO3. Na-nya kali 2, berarti 2 kali 23 ditambah C-nya berapa? 12. O-nya berapa? 3 kali 16. Jadi jawabannya adalah 46 ditambah 12 ditambah 48 sama dengan 106.
Wah, Bu, kalau ke semuanya ini belum dijawab salah, pasti jawabannya natrium sulfat. Bisa jadi, tapi mari kita buktikan. Ya, natrium sulfat. Nah, Na2SO4. Jawabannya adalah 2 kali 23 ditambah S32 ditambah O-nya 16 kali 4. Berarti ini 4 kali 16. Sama dengan 46, ya. 46 ditambah 32 ditambah 64. Ditambah 32 ditambah 64. Nah, jawabannya betul, natrium sulfat. Seperti itu ya. Jadi soal ini adalah mengasah kembali pengetahuan kita bagaimana cara kita menghitung berat molekul. Ya, saya terangkan sedikit sebelum ditutup akhiri penjelasan UTS ini bahwa di dalam membuat larutan, stokiometri membuat larutan, yang pertama itu adalah Anda kenali dulu rumus kimianya. Nah, kalau tidak tahu rumus kimianya, kita akan sulit menentukan berat molekulnya. Maka kita buka tabel periodik untuk menentukan apakah dia itu golongan berapa, ya, sehingga kita bisa mengetahui muatannya, muatan unsurnya. Nah, yang kedua adalah Anda menghitung berat molekulnya. Menghitung berat molekulnya ini, ya, Anda lihat juga di tabel periodik. Nah, setelah itu yang ketiga adalah menghitung jumlah kebutuhan larutan yang akan dibuat. Nah, ini kan pasti Anda sudah menghitung dulu ya, berapa misalnya, berapa gram yang ditimbang, ya kan? Atau misalkan berapa volume yang akan dibuat, gitu. Ya. Nah, tahap akhir ini yang selalu harus diingat adalah masukkan, kita hapus dulu. Ini tulisannya jelek banget ya. Yang keempat adalah masukkan ke rumus, ya. Di mana kita ketahui bahwa rumus itu adalah gram sama dengan N kali BE kali V, atau ada rumus yang kedua apa yang Anda ketahui? Gram sama dengan M kali BM dikali V. Nah, kedua rumus ini tuh rumus pojok ya. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Kalau lupa, Anda sudah ngaco. Nggak bisa nanti bikin larutan. Ya. Jadi ini harus diingat. Jangan lupa. Nah, saya kasih tanda serunya banyak. Rumus Kojo. Ya. Nah, jadi kalau dari sini Anda sudah ingat, maka ke depannya kita tidak akan lagi mengalami kesulitan. Hafal rumus, nggak tahu berapa banyak yang ditimbang? Salah. Hafal berapa banyak yang ditimbang? Nggak tahu ngitung BM? Apalagi. Kemudian yang lebih fatal lagi, bagaimana mungkin mau menghitung BM kalau saya tidak tahu rumus kimianya? Contoh soal. Di soal itu misalnya saya membuat natrium hidroksida. Kalau Anda tidak tahu natrium hidroksida rumus kimianya gimana, pasti kita akan kesulitan mengidentifikasi rumusnya apa, kemudian mengidentifikasi BM-nya berapa,
ya. Maka tahap yang ini itu menjadi poin penting juga. Oke, baiklah. Demikian ya anak-anakku sekalian, hal-hal yang sudah Ibu sampaikan di perkuliahan kita tentang pembahasan UTS dari kimia dasar. Jadi pada pengenalan kimia dasar untuk prodi TLM ini, yang pertama adalah kita membuat larutan, mengenal nama-nama zat, mengenal nama-nama alat yang digunakan untuk membuat larutan, dan kita kemudian membuat larutan, jadi cara menghitungnya seperti apa dan lain sebagainya. Ya, untuk keperluan TLM, saya kira capaian pembelajarannya dalam stokiometri itu sampai tahap demikian. Ya, sampai nanti kita juga akan menyampaikan tentang bagaimana cara menguji kualitas larutan. Ya, sehingga kita bisa tahu apakah larutan yang akan kita gunakan sebagai reagen itu bisa berfungsi atau tidak. Ya, baiklah. Anak-anakku sekalian, demikian yang dapat Ibu sampaikan untuk perkuliahan, tambahan perkuliahan ya, pembahasan UTS yang telah kemarin Ananda semua lakukan ya. Nanti kita akan adakan kembali kuis. Mudah-mudahan hasilnya bisa lebih maksimal, hasilnya bisa lebih bagus, menambah poin nilai Anda. Dan Ibu harap di akhir semester tidak ada lagi mahasiswa yang tidak lulus. Ya, semuanya lulus 100% dengan nilai yang memuaskan. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.